Di sebuah pusat layanan terpadu, seorang perempuan bernama Sari datang dengan harapan untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang dialaminya di rumah. Namun, perjalanan mencari bantuan ternyata penuh tantangan. Tolong Mbak, saya butuh secepatnya Mbak. Tapi maaf untuk pelayanan Mbak, saya butuh sekarang Mbak. Gak bisa sekarang aja Mbak. Saya takut Mbak. Isi dulu aja formulirnya. Jadi Mbak, makasih ya. Mbak, saya udah isi formulirnya Mbak. Misi Bu. Bu, ada yang mau saya beritakan Bu. Bu, tolong Bu. Aduh, saya lagi banyak Bu, saya mau keluar dari kekerasan ini Bu, tolong Bu. Iya, saya juga masalahnya punya banyak yang lain nih. Bu, tapi suami saya habis kerasin saya Bu. Ibu kan juga ngerti, ibu kan juga seorang istri. Ibu tahu kan Bu rasanya. Bu, saya ditampar Bu, saya ditonjok. Luka-luka saya udah banyak banget Bu. Iya, Ini saya mau dikemanain Bu? Iya, saya ngerti perasaan ibu. Tapi kan banyak dong sebelum ibu tuh yang udah ngantri duluan, nyeritain kejadiannya ke saya. Sama Bu sekarang Bu. Sama saya Bu. Bu, bantu saya Bu. Bu, bantu saya dulu Bu. Saya bener-bener dikerasin Bu. Saya tuh mau Ya udah, gitu. gimana? Ya makanya saya minta solusi ke Ibu. Oke, iya coba diceritain dulu lah singkatnya gimana. Suami saya nunjuk saya Bu, udah berulang kali Bu. Saya nggak tahu kesalahan saya apa Bu. Bu, tolong dengerin saya Bu. Ini gimana Bu? Saya nggak bisa ngadu ke siapa Bu. Saya harus ngadu ke siapa lagi? Ibu gak ada orang terdekat gitu yang bisa dengerin ini? Nggak ada Ibu. Saya harus ngomong ke siapa? Suami saya. Ya udah, karena Mbak saya kan juga punya urusan lain ya. Saya juga punya ada korban yang lain gitu loh Bu. Ibu juga mengerti. Seperti yang Ibu bilang, kan juga saya istri dan ya udah banyak juga orang yang ngalamin seperti Ibu. Jadi Ibu juga mengerti ya. Harus sesuai urutan, oke? Ibu bisa datang lagi di lain waktu. Kalau enggak Ibu ke hukum dulu deh, oke? Sama hukum dulu lah. Makasih Bu. Ibu sudah ada bukti medis dan laporan polisi belum? Karena kalau belum saya tidak bisa memproses. Karena proses hukum itu rumit dan harus lengkap. Gimana caranya Pak? Saya selalu nyembunyiin semua bukti medis. Luka-lukanya selalu saya sembunyiin Pak. Ya, itu masalah ibu. Ibu harus melengkapi dulu dan ibu harus tahu bagaimana proses hukumnya dan hukumnya itu sendiri. Pak, ini gimana Pak? Saya harus gimana lagi? Ini gak bisa saya sama sekali. Ya bisa Bu, karena ini udah prosedurnya. Kalau saya dikerasin lagi gimana Pak? Ya, ibu harus melengkapi data itu dulu baru kamu bisa proses. Tolong saya Pak. Ya nggak bisa. Sekali lagi Bu. Bu. Tolong saya Bu. Itu ya, yang surat berpesan dari kelurahan yang Nggak ada yang surat saya. Kasus seperti Sari menjadi pengingat pentingnya pelayanan yang ramah dan responsif terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Layanan harus mengedepankan empati, aksesibilitas, dan koordinasi multidisipliner agar korban tidak merasa terabaikan. Terkhusus peran hukum dan tenaga kesehatan sangat penting dalam melindungi korban KDRT. Hukum memberikan perlindungan lewat proses pengaduan, penyidikan, dan sanksi bagi pelaku sesuai UU Nomor 23 Tahun 2004. Tenaga kesehatan berperan dalam mendeteksi dini, penanganan medis dan psikis, serta pembuatan visum sebagai bukti hukum. Korban dapat menghubungi nomor layanan darurat 112 Kemen PPA
di 1500-035 atau P2TP2A setempat untuk pendampingan lengkap.